versi OJK pun dari 100 orang Indonesia baru 8% yang tahu ekonomi syariah. Wow. Dan baru 1 atau 2 orang yang punya asuransi syariah. Tapi 22%-nya itu udah mau syariah, tapi agennya belum datengin dia. Anda belum datang. Uang mau diapain sih, Pol? Nggak bisa dibawa mati. Saya bilang bisa dibawa loh. Hai sahabat inspirasi, salam inspirasi. Salam inspirasi. Wow, sahabat inspirasi. Hari ini aku sedang bersama seorang sosok yang tentu saja luar biasa dan menginspirasi. Siapakah dia? Ini yang ada di sampingku adalah Ibu Cantik Coach Paula. Hai, selamat sore. Hai, Coach Paula. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang banget karena hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, aku diundang ke rumah Coach Paula. Jadi kalau sahabat inspirasi suka lihat di Instagram ya ada Coach Paula ya. Suka ada IG live Coach Paula, inilah sosoknya. Dan aku hari ini berkunjung ke rumah Coach Paula. Dan rumahnya unik banget. Aku kayak berasa ada di Maroko ini. Ada kubahnya gitu ya. Jadi senang banget kenapa aku mau ngobrol-ngobrol sama Coach Paula. Dan nanti kita juga akan cari tahu ya, kenapa sih disebutnya Coach Paula gitu. Udah pasti coach sih beliau ini gitu ya. Tapi beliau punya program yang namanya juga Coach Paula. Nah sahabat inspirasi, kenapa aku bertandang ke rumah Coach Paula? Karena aku juga mau banyak belajar inspirasi tentang bagaimana bisa membangun industri keuangan syariah di tanah air. Nah, aku juga belum lama sih ketemu sama Coach Paula ini. Coach Paula ini nama lengkapnya Paula Sembiring, tapi beliau lebih akrab disapa Coach Paula. Yang aku tahu, Coach Paula ini prestasinya tentu saja luar biasa. Beliau punya perjalanan karir yang oke banget di industri keuangan ya, di industri asuransi. Beliau itu terakhir nih aku sampai punya kebetannya nih, Head of Agency Sales di salah satu asuransi besar di tanah air. Dan beliau juga kalau secara industri keuangan juga mumpuni banget karena di belakangnya nama, waktu aku kenal beliau aku lihat ya title namanya itu aku sampai catat nih, AAIJ, ACS, AIIS, LUTCF, CFP, CPLP, LPCP gitu. Aku sendiri nggak apa, aku cuma tahu kalau CFP aku tahu lah, yang lain aku agak bingung nanti biar jelasin sendiri. Tapi artinya beliau itu memang seorang coach yang melahirkan banyak top agent di perusahaannya tentu saja ya. Itulah kenapa sekarang beliau masih disapa Coach Paula, karena beliau juga banyak mengajarkan sekarang kita ya teman-teman di industri asuransi untuk bisa mencetak top agent seperti yang beliau lakukan selama ini. Amin, amin. Nah ini kan kalau aku mau tanya dulu nih, backgroundnya kan Coach Paula ini lulusan dari IPB, sarjana pertanian loh ya. Tapi kenapa akhirnya terjerumus ya, atau memilih atau masuk ke dunia keuangan? Nah ini sedikit deh bocorannya cerita gitu, dan akhirnya menggeluti juga di industri asuransi. Boleh dong Coach dikit cerita? Menarik, namun saya rasa seluruh orang Indonesia sudah tahu lulusan IPB adalah Institut Perasuransian Bogor. Perasuransian Bogor, terus fleksibel banget IPB. Fleksibel banget ya. Kemudian kalau zaman saya Institut Perbankan Indonesia Bogor. Jangan hanya itu Coach, aku kan juga backgroundnya di media massa. Banyak juga IPB itu jadi wartawan, jadi suka disebutin Institut Publisistik Bogor. Nah itu emang paling luar biasa di lulusannya. Jadi saya rasa sama aja, pendidikan itu membuat orang pola pikir, mindset dan mentality, ya kan? Jadi mempersiapkan kita menjadi orang yang terbaik. Itu bagusnya universitas ya. IPB, IPB nomor 1 sekarang. Kita kasih kesempatan deh untuk membanggakan kampusnya. Dan karena kita dari IPB, kita waktu itu trennya ya kena perbankan di zaman saya, jadi ketahuan usianya kolonial ya. Wow.
kita masuk di agrobank waktu itu saya. Oh, jadi yang waktu itu dalam benak mahasiswa mungkin yang tren itu perbankan. Perbankan, Gitu ya. keren kerjanya di perbankan. Sehingga suatu hari saya hamil dan melahirkan, di situ punya idealis yang berbeda lagi, pengen ngurus anak. Nah, berhenti deh kerja, pengen ngurus anak sendiri. Itu umumnya perempuan ya. Ya, antara karir dan keluarga. Pilihan. Tapi itu pilihan diri saya sendiri. Kemudian setelah itu, setelah anak bisa jalan, kok namanya pengen kerja ya, pengen berpartisipasi lagi. Kayaknya nggak keren cuma jadi ibu rumah tangga gitu ya. Padahal ibu rumah tangga itu Ya, mulia dan keren loh, susah bener, banget bener, loh. bener. Betul betul. Ini memang kita ini perempuan yang pernah berkarir itu perempuan yang nggak bisa diem. Nggak bisa diem, pengen aktualisasi di luar gitu ya. Nah, teman saya telepon, kalau kamu kan dari perbankan, kalau kamu kembali ke bank, pada saat itu tahun 98 Krismon ya, kita akan bersaing dengan anak-anak dari luar negeri nih. Indonesia akhirnya ngambil talent-talent dari luar negeri setelah kita Krismon gitu ya. Tapi ada satu loh bisnis yang makin besar di keuangan juga dan perlu ahli-ahli. Di situ waktu itu baru 26 orang dia bilang. Ajin asuransi. Iya. Ya. Wow, makanya ada tadi ya sertifikasinya ya di belakang title-nya. Betul. Jadi kalau suatu perusahaan asuransi mau membuka perusahaan atau cabang harus ada ahlinya. Iya. Gitu. Kita Panas lah ya. Kita baru 26 jam. Aduh. Terus gua kan belum tahu nih, ayo belajar. Jadi bukan pilihan juga pertama asuransi, bukan pilihan, tapi ada trigger ya. ada trigger bahwa opportunity dan masuk akal juga. Ya. Kalau di perbankan, saya udah nggak bisa bersaing lagi dengan anak-anak yang dari S2, S3, S-Kopior dari luar. Kalau gitu ya udah, saya mencari opportunity yang masih luas. Dari situlah makanya tadi pertemuan persinggungan dengan dunia asuransi itu ya. iya, dan karena saya bukan orang asuransi, saya harus belajar dong. Kalau saya mau sukses, makanya tadi Banyak title-title kan ya, sertifikasi diambil semua. Ya itu untuk saya, kalau saya mau tahu, saya harus belajar. Saya kalau mau memberikan sesuatu, memberikan pertumbuhan kepada industri, saya berperan besar, berarti saya harus bertanggung jawab skill, knowledge, dan kompetensi saya. Harus jadi ahlinya dulu. Iya. Sama aja ibaratnya kita terbang naik pesawat, kalau kita diajarin kan kalau pakai pelampung kan sebelum makan anak kitanya dulu kan. Kitanya dulu. Baru anaknya. Itu Betul. seperti itulah ya. Iya. Oke. Nah, terus yang menarik dari Coach Paula, sebetulnya yang memotivasi diri aku adalah bagaimana Coach Paula itu sekarang fokus konsentrasi untuk pengembangan industri keuangan syariah di tanah air. Itulah yang membuat aku juga jadi pengen mengeksplor lebih banyak dan berbagi ya, untuk kita bisa sama-sama membangun syariah industri. Nah, yang aku menarik dari cerita Coach Paula begini. Coach Paula itu pindah dari, kan ada beberapa perusahaan ya, ke salah satu asuransi, aku nggak akan sebut namanya, tapi waktu itu Coach bilang begini, pada akhirnya aku memutuskan resign karena si perusahaan ini tidak jadi membangun atau membuat produk syariah seperti yang dalam tanda kutip dijanjikan di awalnya, belum mungkin gitu. Akhirnya Coach Paula memutuskan untuk oke, saya resign dan saya akan lebih banyak untuk CR sendiri dalam tanda kutip gitu, mungkin gitu ya, nanti kita konfirmasi. Nah, itulah yang membuat aku pengen bertanya, wow gitu, dengan karir yang bagus, karir yang gemilang, mencetak top agent, tapi akhirnya memilih untuk mundur karena mau lebih banyak CR syariah. Ini apa pemicunya, Coach? Iya, kalau udah ngomong ini bisa 2 hari 2 malam ya. Jadi kalau tadi kan yang sederetan ilmu itu dikurangin 2 ya, dikurangin 2 karena yang 2 udah mengenai ekonomi syariah. Kita itu berpatokan dengan logika manusia, betul ya. Kemudian saya mencapai alhamdulillah kondisi yang sudah saya bersyukur di posisi itu di dalam level manajemen. Kebanggaan pasti ada sebagai manusia, kemudian tapi ada sesuatu yang kosong dalam diri saya gitu. Apa benar ini saya? Apa benar ini saya sampai di sini? Mau apa lagi Paula, lu mau ngapain habis ini gitu ya? Kok kayaknya ada yang belum lengkap gitu. Akhirnya saya terpanggil, saya belajar lagi adalah waktu mulai 2006 Indonesia itu 13 tahun yang lalu
ekonominya ada ekonomi Islam. Oh iya Gitu. syariah itu lagi digaungkan Ya, ada bangun muamalat, ada takaful kan. Oke, kemudian karena si Paula ini orangnya pembelajar dan suka belajar, orangnya suka kepo, gitu ya. Jadi saya belajar dan saya orang Islam, kenapa saya nggak belajar gitu. Nah akhirnya di situ saya mengalami transformasi. Transformasi nanti film yang itu ya. Oh iya, Transformer. Transformasi bener banget Mbak. Akhirnya ternyata apa yang ada di dalam ekonomi Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Nah itu tiap hari dari lahir kita baca terjemahannya pun, tapi kok kayaknya baru kali ini saya mengalami air mata yang berderai-derai. Wow. Misalnya perencanaan keuangan, financial planner, saya CFP, apalagi sih KWP Ya udah ahli keuangan gitu ya. udah buat di perusahaan saya roadmap tentang financial planner, financial advisor untuk asuransi jiwa, agent asuransi jiwa gitu ya. Tapi waktu saya belajar ekonomi Islam, di situ saya merinding dan nangis. Ternyata semua itu ada di sumbernya di kita. Nggak usah nunggu yang canggih-canggih ilmu-ilmu Iya. lain, sebetulnya basicnya udah ada di Iya. Al-Quran dan hadis. Bener. Surat Yusuf 47, perencanaan keuangan. Oh, nggak ada ya? Zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan jadi menteri keuangan negara Mesir. Nah, di situ udah ada, surat Luqman juga ada. Tinggal kita koneksikan. Saya bilang, mulailah saya di situ pencarian. Dan apa yang ada di conference selalu saya cari, di situ saya menemukan bahwa indahnya dan universalnya Islam kalau berhubungan dengan ekonomi itu kita bisa bekerja sama secara universal. Wow. Namanya muamalah. Muamalah ya. Boleh sama suku, ras, makhluk apa aja, kalau binatang juga bisa berkontribusi dengan kita, bisa kita harus bener-bener juga. Itu sama kalau binatang, waktu kita pelihara dan waktu kita korban, kita cara motongnya pun ternyata berdasarkan ahli, pemotongan hewan yang paling benar adalah di Islam. Jadi di situ saya pikir, ya ampun, agama ini kemana kemarin saya gitu. Akhirnya saya belajar dan terjadilah peristiwa yang seperti waktu saya masuk di dunia industri asuransi jiwa. Ternyata ekonomi Islam itu membutuhkan orang-orang untuk meliterasi dan mengedukasi. Iya. Aduh, di situ saya pikir ya udah. Jadi jembatan ya. Jadi jembatan antara ilmu itu dengan praktek di lapangan ya. Iya, benar. Dan ternyata ahli asuransi syariah pun dibutuhkan karena tahun 2023 dan 2024 perbankan dan industri asuransi harus spin off. Betul. Dan membutuhkan ahli di bidang tersebut. Nah, jadi saya pikir Paula, it's time. Siapa lagi membesarkan ekonomi Islam kalau bukan kita? Disitulah saya akhirnya bismillah dengan GAR saya bilang. GAR ya, itu filosofinya Kak Paula tuh. Iya, waktu kita istilahnya orang bilang hijrah, tapi saya membuat goals sendiri bahwa sebagai orang Islam kita tahu Mbak, kita hidup di dunia, di mana sih? Kehidupan dunia, alam kubur dan alam akhirat gitu ya. Jadi saya pikir kita masih ada dua dunia lagi nih ya, yang lebih panjang kan. Kita harus mempersiapkan untuk yang alam kubur sama alam akhirat katanya. Bukan saya nakut-nakutin, waktu itu sih nggak kesana-sana banget gitu. Tapi yang saya pikirin dulu itu yang nggak bisa saya bohongin. Kalau nanti tidur malam gitu ya, saya tidur malam. Mati lampu gitu di kamar ya, ngebayangin gimana berkuburan. Kalau saya nggak ada ini nggak bangun-bangun, nggak ada yang menerangi ya. Iya, dan itu nggak ada yang menerangin gitu. Meneranginnya apa? Oh bisa, kata Al-Quran dan hadis, kata guru fikih saya, apa? Banyak sedekah. Iya. Oh rupanya begitu. Kalau orang meninggal katanya banyak sedekah yang akan membuat dia husnul khotimah dan mudah menyebutkan la ilaha illallah, kan gitu misalnya. Ternyata ada caranya ya. Ada caranya. Ya, asalkan kita tahu. Asal kita tahu. Nah, makanya saya pikir enak ya sambil belajar ekonomi syariah,
kita mendapatkan dua manfaat. Iya. Saya bisa jadi coach syariah, tapi juga sekalian setiap saya ngomong, saya mendapatkan akhiratnya. Iya. Karena setiap ayat yang saya sampaikan berarti saya mendapatkan amal jariah. Nah, ini juga aku Itu. belajar dari Coach Paula tuh. Jadi indah banget kan? Satu ayat pun yang kita bisa share itu kan mengundang pahala kita banyak banget Iya. ya. Oke. Karena waktu nanti kita meninggal, kita udah nggak bisa puasa, Iya. nggak bisa sholat, Sedekah apalagi? sedekah udah nggak bisa juga. Ternyata nanti bisa katanya. Kan orang bilang gini, uang mau diapain sih Pol? Nggak bisa dibawa mati. Saya bilang bisa dibawa loh. Iya. Lewat Kita apa? bisa meninggalkan peninggalan ya, Iya. peninggalan yang siar yang sudah kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan itu Iya. kalau dilakukan lagi sama orang lain itu memberikan Kebaikan buat Kebaikan, kita betul di gitu ya. alam dua tadi. begitu ya, bener ya. Iya. Dan Oke. tadi uang tadi bisa dibawa apa? Banyak aja sedekah sama wakaf. Ya. Jadi gede-gedein, gila-gilaan, Iya. gila-gilaan sedekah sama wakafnya. Nah itu akan terbawa ke sana. Jadi itu yang membuat Coach Paula akhirnya memutuskan untuk tadi berhenti dari karir ya. Ya. Karena Karir lebih, yang konvensional ya. Jadi menurut Coach Paula lebih berkah kalau Coach bisa independen dan bisa tadi lebih banyak menyebarkan kebaikan tadi ya, ilmu ini ya. Ekonomi syariah, Ekonomi sosialisasi ekonomi syariah, tentang wakaf, zakat, tentang entrepreneurship syariah. Entrepreneurship channel. Jadi itu tadi GAR nih, itu goalsnya Coach Goalsnya, Paula ya. goalsnya Tadi itu. tolong dong kasih tahu Kak Paula, Coach Paula, kakak kadang-kadang coach gitu. GAR itu tadi apa gitu? Jadi kita juga sebagai manusia disuruh Allah itu perencanaan. Hidup itu punya perencanaan. Apa yang kau lakukan untuk esok hari? Tuh dia bilang. Wow. Jadi nggak boleh. Saya ngerti lah si kakak ini kan asuransi juga. Ya, saya partner dari Langkah Kemenangan, itulah makanya saya banyak belajar. Tapi saya terinspirasi sama Coach Paula karena Coach inilah yang menantang saya untuk 100% syariah gitu loh. Gitu. Nah ini jadi saksi nih sahabat inspirasi. Amin ya. ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan itu butuh penguatan ya Kak ya. Iya. Itu makanya kan karena kan kita dihadapkan pada oh ya ada mungkin target company gitu kan. Yang akhirnya masih bercampur-campur nih. Makanya aku banyak belajar dari Coach Paula gimana untuk punya belief ya. Belief, keyakinan atas tadi goals kita. Tadi kalau Kak Paula goals itu bagian dari GAR. Tadi GAR apa? Goals. Sekarang actionnya. Sekarang actionnya. Tadi kan goals ya. Iya. Jadi Coach Paula ini membuka aku untuk menciptakan goals. Tadi membuat goals. Ya. Iya. Bahwa syariah itu jalan kebaikan. Kebaikan untuk kita kehidupan yang Kehidupan terdatang. yang dunia dua lagi nih. Masih ada dua lagi Dua nih. lagi. Dua. Oke. Actionnya gimana nih Coach? Saran Coach. Actionnya nggak boleh konyol juga waktu kita mau bridging dari konven ke syariah. Kita nggak menutupi kemungkinan kita perlu uang, Ya, betul. perlu usaha untuk kita tetap dapat hidup. Ya. Kita dapat hidup dengan standar kita. Kadang ada semampu kita. ketakutan kan Coach. Iya. Kalau misalnya gue 100% syariah, sementara produk syariah kan terbatas kan, Nah, limited kan. iya. Gimana gue bisa hidup kalau hanya Iya. gue yang beli syariah gitu. Nah ini gimana Coach? Nah, jadi kalau dalam saya, jadi 3 tahun terakhir sebelum saya hijrah, saya karena orangnya senang people development, saya senang training, senang coaching, jadi saya hajar tuh habis-habisan saya belajar hal 3 tadi, tapi dari ekonomi syariah, jadi financial planner syariah, kemudian coaching secara syariah, dan saya sekarang jadi magister di ekonomi syariah juga, supaya saya senang dengan passion people development syariah. Jadi waktu saya tinggalkan konven, saya sudah siap untuk mencari nafkah dan siar, karena dunia dan akhirat harus sejalan. Ya, betul. Kalau nggak saya nggak bisa beli lipstick, bisa beli jilbab warna-warni. Dan nggak bisa ketemu orang-orang untuk kita bisa kasih sharing juga. Sharing, iya. Kan? Karena Zoom aja saya harus beli Beli berapa? kuota kan. Beli kuota. Jadi jangan konyol juga ya, jangan Jangan konyol konyol. kita mau berbagi, kita nggak punya nggak Nggak punya punya, bahan bakar bahan untuk bakar. kita Iya, melakukannya ya. betul. Karena kan ya Rasulullah pun kan dia sudah kaya ya. Iya. Maksudnya dia sudah jadi pengusaha yang terkenal, Betul. dia makmur ternama, baru setelah itu dia benar-benar syiar untuk agama ya. Iya. Gitu Jadi ya. membiayai untuk syiarnya. Dia Betul. juga tetap berdagang gitu Iya, ya. iya. Jadi Islam itu indah kok.
Namun kita tadi udah udah goalsnya udah tahu. Teman-teman waktu hijrah itu mau kemana? Mbak dengan asuransi, oke, asuransi syariah. Berarti saya perlu waktu, saya perlu pembelajaran, saya butuh strategi, mungkin prospek syariah bagaimana dan ilmu mengenai produk syariah, kan gitu. Jadi waktu kita melakukan dan pasarnya, target market kita siapa? Nah itu saya bilang ya. Jadi bisnis strateginya harus dibuat dulu, roadmap strategi kita harus ada dulu. Jadi nggak semerta-merta, oke, selesai. Ada sih orang yang seperti itu. Tapi kalau saya bilang kita punya tanggung jawab pada keluarga kita. Betul. Apalagi Anda sumber pencari nafkah utama. Pasangan Anda, anak Anda, mungkin orang tua yang tinggal dengan Anda itu perlu paling enggak daruriyat. Daruriyat itu adalah standar dari Islam melihat kebutuhan minimum manusia. Jadi, seperti hukum Maslow. Tapi hukum Maslow itu nanti suatu saat kita patahkan. Nanti kita ini ya, suatu saat kita akan diskusi lagi tentang teori Maslow versus teori syariah. Iya. Wow, seru nih kayaknya nih. Itu lebih tinggi. Kalau Maslow tuh di sini, kalau daruriyat itu sebenarnya segini. Jadi supaya orang nyaman, orang hidup dapat melakukan ibadah dengan tenang dan tidak ada lagi alasan tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah karena perutnya kenyang, karena bisa ada mukena, ada sejadah, dia bisa istirahat, ada rumah gitu ya. Dan jangan juga ibaratnya kan menggunakan ayat-ayat untuk misalnya kita mencari uang dengan ayat-ayat kan, tapi kita lebih baik kita makmur juga ya, walaupun dengan cara yang memang harus dijalannya. Makanya saya bilang gitu ya. Entrepreneurship mindset pun ada. Yang harus kita dalam rumah malah. Jadi bukan ikhtiar gitu ya, udah ikhtiar terserah Allah gitu. Ikhtiarnya saya tanya dulu, ikhtiarnya udah dari jam 8 pagi sampai jam berapa kan gitu. Cuman 1 jam atau 2 jam gitu. Karena Paul ya, sahabat semua juga semua pedagang yang kaya raya semua gitu ya. Jadi kita harus sukses. Jadi tadi 2 ya, setelah goalsnya tahu, Anda persiapkan diri Anda dan Anda tahu kapan action ya. Tadi G-nya itu goals, tadi itu sekarang action ya. Ya actionnya tadi ya. Berarti tadi belajar ya, mempersiapkan semuanya dan Anda tahu deadline-nya kapan Anda melakukannya. Punya target ya. Punya target. Karena kita nggak tahu kapan umur kita selesai. Tapi kalau di dalam pada saat kita GAR tadi sudah ada antara kita dengan Allah bermunajat, Allah ambil nyawa saya, dia tahu oh si Paula udah niat seperti ini. R-nya apa tadi? R-nya belum. Nah, R-nya mitigasi risiko. R-nya sebenarnya risiko. Risk ya. Gini Mbak, kita harus smart, fatonah, cerdas ya. Sidik, pandai berkomunikasi. Waktu saya jadi katakanlah coach syariah, waktu saya jadi facilitator ekonomi syariah, saya nggak berani lah ngomong saya motivasi atau segala macam ya, motivator. Ilmu saya masih kacangan anak walaupun bawang. Walaupun sudah sangat layak kalau motivator. Itu ilmu Allah ya, yang saya pinjam gitu untuk menyampaikan gitu ya. Jadi tadi apa ya, R ya? R. Resiko itu ada. Resiko, Paula, lu siapa? Lu bukan lulusan pesantren. Lu kok mau ngomongin gua ekonomi syariah? Di mana semua ekonomi syariah menggunakan fikih? Fikih itu Al-Qur'an dan hadis. Emang lu tahu bahasa Arab? Enggak. Lu lulusan Menidang? Enggak. Lulusan Melbourne University, LUTCF, Harvard Business School. Jadi gimana? Akhirnya kita harus punya strategi. Strateginya, saya masih punya keluarga, saya juga belum bisa masuk pesantren. Mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan saya kesempatan. Jadi Allah itu, kalau teman-teman yakin, ketika punya goals kenalillahi ta'ala, Allah mempertemukan kita dengan sistem seperti itu. Bertemulah saya dengan 2 orang yang baru pulang satu dari Madinah, satu lagi Mesir Al-Azhar. Mereka 15 tahun di sana, dan satu lagi juga 5 tahun di Frankfurt, dia jadi imam masjid di Frankfurt. Ini baru nih kejadiannya? 2 tahun ini saya bertemu ya. Jadi saya bilang saya itu pengen loh, ekonomi syariah ini ternyata belum disampaikan dengan baik dan benar. Dan menurut literasi OJK pun dari 100 orang Indonesia baru 8% yang tahu ekonomi syariah. Dan baru 1 atau 2 orang yang punya asuransi syariah. Tapi 22%-nya
itu udah mau syariah, tapi agentnya belum datengin dia. It's a Anda belum datang. business. Yeay. Bayangkan loh, itu berdasarkan survei di satu perusahaan besar yang gede banget, dan itu kita pakai waktu di masyarakat ekonomi syariah. Itu 18% teman-teman, berarti mungkin 63 juta orang atau 141 juta orang. Dari 240 juta penduduk. Iya, saya mau syariah, tapi Anda dan saya belum mendatangi dia. Betul. Nunggu kamu nggak? Jadi Yakin don't gitu. worry, believe, percaya gitu ya. Jadi Iya. modalnya adalah tadi potensinya kita lihat, tahu ilmunya, dan tadi yakini ya. Ya, yakinin. Nah, jadi tadi kan Yakini. setelah lihat potensi itu, oke, saya milih, saya ikut menjadi pelaku langsung memberikan solusi seperti misalnya agen asuransi syariah kan? Ya. Atau saya tetap sebagai literasi, Ya. edukasi. Apa Akhirnya yang kau pilih, coach? iya. Itu seperti crossroad lagi. Iya, Aduh, iya. kalau mau uang banyak sih kembali seperti dulu. Saya udah punya pengalaman, saya udah masuk aja ya jadi agent gitu ya. Tapi kembali lagi. Paula, kata teman-teman di masyarakat ekonomi syariah, ini baru 6%, 7%. Bisa nggak bantu kita Untuk deliver, mensosialisasikan segala macam lah gitu, edukasi. Wow. Nah, kalau aku masuk di salah satu, pasti ada rasa suatu perusahaan Paula ego lah untuk gua sendiri gitu lah ya. jangan Tanda dong, kutip ya. besarin aja Oke. perusahaan kita. Nah, mungkin suatu saat mungkin Iya. mungkin Paula nanti akan masuk ke salah satu Amin. lembaga. Amin. Tapi kita masih membutuhkan Coach Paula untuk lebih banyak mengedukasi, mensosialisasi kepada pelaku di industri ini Iya. karena kita membutuhkan Iya. ilmu itu. Makanya saya deket-deket Coach. Artinya Coach yang punya ilmu, saya yang action. R-nya tadi belum Oh, selesai. belum selesai ya, lanjutin Coach. Tadi ilmu saya mengenai fikih kan nggak ada. Nah, terus gimana tuh Terus tadi? gimana? Tadi kaitan ketemu sama yang tadi dari Iya. Madinah, itu dari Frankfurt, itu Allah semua menentukan. Ah. Saya masuk ekonomi syariah, terus mereka ada di sana. Karena orang ekonomi syariah pun waktu mereka pulang melihat orang fikih terlalu fikih ngomongin ibadah saja, harus ngomongin muamalah. Ya. Kita masuk di satu komunitas dan saya ngomong, mereka senang, akhirnya kami berkolaborasi. Jadi setiap saya mempresentasikan materi saya itu masuk dulu kepada mereka yang akan melihat apa fikihnya, bener syahih apa syariah. enggak. Wow, Nah, kolaborasi jadi ya. kolaborasi. Jadi Luar biasa. alhamdulillah dan ternyata di situ membuat saya makin kalau dulu kalau jam 9 buat materi gitu ya, modul udah biasa lah saya tidur. Kalau ini sampai jam 12 malam sampai jam 1 saya itu melek tetapi seger. Energinya Karena dapat ya. karena nyarinya itu loh Mbak. Hadis dan Al-Quran itu, ya Allah, Tapi ini jadi dia. berenergi ya, Tapi capek nggak energi terasa nggak ya. terasa, bener. Masya Allah ya. Itu energi mau membangun industri itu begitu tuh, Iya. mau berbagi ya, Iya. mau syiar, mungkin ya malaikat-malaikat juga Nemenin ya. nemenin gitu, jangan tidur gitu ya. Itu tadi, jadi resikonya ada, Anda harus mitigasi resiko. Nah, kita strateginya apa tadi? Ya itu tadi, ini jangan main dengan ayat, makanya ada tim. Allah itu pasti menemukan, nggak tahu jalannya gimana. Dan terus waktu saya setelah hijrah itu, berarti saya mulai dari nol karir saya. Wow. Gimana Paula jadi Udah segini-gini fasilitator yang fasilitator ekonomi syariah, siapa Paula? Tapi nggak tahu lagi Ada karena jalan lillahi aja ta'ala, ya. sehingga mimpi saya yang pertama Mbak adalah semua agen asuransi yang pernah saya ajarin di konven, saya minta kepada Allah dikasih kesempatan untuk saya bertemu lagi dengan mereka untuk menyampaikan, menginformasikan yang paling benar adalah mengenai ekonomi syariah. Ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah mengizinkan, hanya tinggal satu perusahaan besar yang belum saya kesempatan ke sana, tapi saat ini sampai mau merah, mau hijau, mau kuning, Merah, itu kuning, alhamdulillah hijau ya. supaya saya, teman-teman, Ya. Allah mencabutlah kemarin ilmu saya, Allah berkenan memaafkan bahwa ekonomi yang benar adalah ekonomi syariah. Amin. Itu pun yang membuat saya seperti kumbang mencari madu, mencari bunga. Saya datang ke sini gitu ya. Walaupun kita sebetulnya dulu nggak bertemu ya, karena kita di industri yang berbeda. Berbeda. Saya juga baru 3 tahun di Tapi industri. Allah mempertemukan kita di kafe, sementara host kita nggak Nggak datang. datang Tapi malahan. kitanya- Iya.
kita Dan aja ternyata- ketemu dan ternyata ada chemistry. Nah itu ya? giroh, itu giroh, ya. giroh, Wow. giroh kita udah sama. Jadi Amin. teman-teman giroh itu jangan abaikan kalau udah Allah kasih, karena kolbu itu sudah sampai ke tempatnya, saya bilang. Amin. Yang saya sedihkan Mbak sekarang kalau di Instagram gitu ya, kan masih itu banyak teman-teman yang masih di konven yang dulu komisinya 1 juta, sekarang rata-rata 30 juta sebulan. Ya. Yang dulu 5 juta jadi 100 juta. Ya, Coach Paula. Itu MDRT persen gitu. Terus dia orang muslim gitu ya. Terus dia terima kasih, aku hari ini closing asuransi kesehatan untuk cover pandemik. Yang beli juga jilbab, terus yang jual juga muslim. Di situ saya berurai air mata. Ya Allah, dulu ini gua yang ngajarin ya Allah, dan gua bangga banget dia jadi ambasador gue karena sampai 100 juta dalam waktu 6 bulan. Wow. Gitu ya, dalam program saya. Ya Allah, tolong saya bermunajat, bukakan hatinya, kalbunya, tapi maafkan saya pada saat itu. Amin. Kita doakan juga bersama-sama apa yang Coach Paula inginkan dan cita-citakan kita bersama bisa. Tapi tadi itu ya, GAR itu dipastikan GAR, dulu, ya. dipersiapkan. Hijrah boleh, tapi kita harus fatonah, cerdas. Fatonah cerdas tadi. Strategik ya, Ya. bisnis strategiknya, mitigasi resikonya, dan siap mentality sebagai business owner, entrepreneur. Beda ya, dulu pejabat, sekarang ketok pintu dan mau humble mempresentasikan siapa kita. Jadi kalau mau dapat ilmunya Coach Paula bisa juga sering-sering lihat ke Instagramnya. Oke, Paula sendiri. Tanya Paula ya. Kalau Tanya Coach YouTube, Paula. YouTube Itu ya, YouTube ya. YouTube tanya Coach tanya Paula, Coach Paula, ada atau apa belajar lagi? asuransi syariah. Ya, kita saksikan sama-sama dan kita pasti akan ada perbincangan lagi lanjutan dengan Coach Paula. Sahabat inspirasi, senang banget kita bisa berkumpul hari ini. Terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena share itu adalah berbagi, dan semakin banyak orang yang tahu informasi yang kami sampaikan akan memberikan banyak keberkahan buat banyak orang di luar sana. Buat Anda. Yeay, kita semua. Terima kasih Coach Paula dan terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Banyak belajar, banyak berkah, dan kita semua menjadi inspirasi. Salam inspirasi. Bye-bye.